urea raya, data urea raya. Kemudian gasoil itu turun sekitar 11% selama masa satgas dari tanggal 25 Maret hingga 21 April ini ya. Gasoil turun karena aktivitas industri kan tidak berkurang ya di saat lebaran, bahkan tutup gitu ya. Termasuk juga truk-truk kan juga tidak boleh beroperasi menjelang hingga setelah lebaran gitu. Dan mobil-mobil yang mesin-mesin diesel kan juga tidak sebanyak mesin-mesin yang pakai bensin. Itu kemudian LPG ada sekitar naik sekitar 4,9%. Ini grafik di Jawa Tengah DIY sih, tapi paling kan bisa kita lihat ya. Ini untuk melihat puncaknya. Jadi kalau puncaknya itu sekitar di hari Jumat hingga Sabtu pekan depan, tanggal 5 ya, tanggal 5-6 gitu ya. Jadi orang memanfaatkan hari Jumat, biasanya Jumat siang, Jumat sore gitu kan, mulai jalan, mulai Sabtu karena libur, diteruskan Minggu, Senin Selasanya karena cuti bersama, dan lebarannya kan diprediksi hari Rabunya ya. Hari Rabu Kamis itu libur Idul Fitrinya, kemudian cuti bersama lagi mulai naik dan puncaknya di hari Minggunya tanggal 14 Maret, April 2024. Ini estimasi puncaknya itu untuk gasolin, tapi beda dengan gasoil. Gasoil justru ketika ketika hari Kamisnya tanggal berapa tuh? Kamisnya tanggal 4 itu udah mulai turun ya. Hingga di pas Idul Fitrinya dia benar turun lebih drastis seperti itu. Nah, ini LPG. Kalau LPG ini data gambar untuk penyaluran dari stasiun pengisian dan pengangkutan LPG SPBU ke agen. Ini datanya ini. Memang ada sedikit kenaikan ya sekitar 4,9% gitu ya. Sementara biasanya memang kenaikan yang tertingginya sebelum lebarannya gitu ya. Sebelum lebaran sudah tinggi gitu dan kami juga menyiagakan sih agen-agen dan pangkalan yang kita tuju yang memang daerah-daerah yang daerah-daerah yang banyak konsumennya gitu, konsumen tinggi, dia akan melayani di hari Minggu dia akan melayani gitu. Nah ini sekedar stoknya untuk LPG, stoknya 3,8 hari. Ini stok untuk Jawa Tengah DIY termasuk untuk depotnya kita LPG itu ada 3, Cilacap, Semarang itu kita Dumas, kemudian di dekat sini Rembang. Yang kemarin sempat ada probleman di Rembang. Kemudian Pertalite, Pertamax Turbo rata-rata di atas 8 hari, 13, yang tertinggi 34 hari untuk Pertamax juga. Jadi ketahanan stok BBM-nya bagus dan harapan kami tidak kejadian lagi bencana maupun cuaca buruk ya. Jepang juga udah surut kan ya, surut banjirnya alhamdulillah gitu ya. Dan cuaca gelombang tinggi juga kemarin sudah reda gitu ya. Kemarin kan memang ya kapal LPG-nya kan kemarin hari tanggal Rabu tanggal 13 Maret itu kan sempat dia mau sandar tapi gelombangnya tinggi, dia akhirnya nggak bisa sandar daripada guling gitu kan, malah nggak bisa masukin LPG-nya. Jadi baru bisa sandar hari Sabtu ya. Sabtu itu dari Rabu ya. Ini cuma Sabtu 3 hari. Ini kan pada stoknya 3 hari. 3,8. Jadi memang kemarin adanya cuaca gelombang tinggi dan tapi ya kemarin sempat memang kami juga salurkan ya dari Semarang karena Rembang nggak bisa ini, Semarang ada depotnya. Jadi kita salurkan dari Semarang terus dari Gresik. Tapi kan tentu nggak bisa optimal kalau Rembang itu tetap beroperasi penuh kan. Jadi sempat belum optimal, tapi alhamdulillah semenjak kan sandar hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 16 ya, hari Minggu yang biasanya kita nggak ada penyaluran sama sekali untuk LPG dari SPBU tadi ke agen, hari Minggu itu operasi dia nyalurin. Hari Seninnya tanggal 18 ya, itu semua orderan dari agen pun sudah terpenuhi dari SPBU itu hari Seninnya. Tapi memang kan meskipun udah terpenuhi sama kan butuh waktu ya, recovery itu kan butuh waktu. Tapi alhamdulillah sekarang udah recover. Tapi cuma memang gini, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah
kan ada pangkalan, ada pengecer. Jadi memang pengecer itu ya nggak bisa, jadi jalur kita kan sampai pangkalan ya. Tapi kalau pengecer kan pangkalan itu kan ketentuan dari Kementerian SDM itu kan minimal 80% penjualan di pangkalan itu untuk konsumen akhir. 80% itu minimal. Paling dikit itu 80%. Konsumen akhir itu siapa? Usaha mikro, rumah tangga, miskin, seharusnya miskin ya. Kemudian petani sasaran sama nelayan sasaran yang memang sudah mendapatkan paket konversi LPG ya. Nah, berarti berhak dong sebenarnya kalau pangkalan itu 100% nggak nyalur ke pengecernya, sebenarnya bisa juga gitu kan. Ketika misal kondisinya kayak kemarin, kayak case Rembang kemarin ya, misal ya, karena dia harus mengutamakan ke konsumen akhir kan gitu. Sebenarnya kan fokusnya panganannya ke konsumen akhir. Nah, itu kondisi pangkalan. Makanya ketika misal kok di sini misal ya contoh ya, kok ada warung gitu ya, warung kelontong ya, dia bisa jualan LPG 3 kilo, kok tiba-tiba kok habis ya? Apa ada pasokannya bermasalah ya? Belum tentu. Kita lihat case by case ya. Kalau kemarin memang ada pasokan bermasalah, tapi kan bisa jadi dia memang pangkalannya lagi banyak konsumsinya, dia ngutamain konsumen akhir, dia nggak distribusi ke pengecer, why not gitu. Maksudnya kan nggak ada masalah gitu. Tapi memang ya kita berupaya sebaik mungkin lah agar terutama untuk Ramadan dan Idul Fitri ini untuk pasokan LPG-nya kita tambah stoknya gitu ya. Gitu. Termasuk juga kita koordinasi dengan ini yang jelas dengan pemerintah daerah, biasanya dengan Disdak, Disperindak gitu ya, tergantung masing-masing kota kabupaten kan beda-beda, ada Disdak, ada Disperindak atau dinas yang ditunjuk oleh kepala daerahnya. Kalau dia ada permintaan penambahan, biasanya kita koordinasi dengan pemerintah daerah gitu ya. Karena kan kalau LPG 3 kilo kan subsidi ya, ketika subsidi itu otomatis ada kuotanya. Nah, ketika kita menyalurkan lebih kan harus ada justifikasi, harus ada alasannya gitu. Oh ternyata konsumsinya lagi tinggi, pemerintah daerah minta, oke kita tambah. Biasanya gitu. Ini alurnya Kudus di sekitar sini ya, ini Kudus. Ini Kudus, kemudian ya kan ini Rembang ini kan di sini. Nah kemarin ketika Rembang kemarin sempat ada cuaca buruk gelombang tinggi, makanya penyalur dari Semarang sama dari Gresik. Tapi BBM-nya kemarin tetap dari Semarang. Cuma kalau BBM itu kan kemarin sempat terkendalanya banjir Demak ya. Nggak bisa lewat jalan, masuk turun Robos, mana terus mogok di sana. Jadi kan tetap lewat jalur jalur alternatif ya, jalur alternatif. Nah kan macet jalurnya, nah itu kemarin sempat kendala seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal ya. Tapi jalan juga udah dibuka kan, jadi udah lancar. Ini armadanya juga kita tambah gitu ya, armada mobil tankingnya. Ini terkait dengan ini aja data infrastruktur. Ini terkait dengan tol. Di sini nggak ada tol ya, jadi tidak perlu panjang lebar di sini gitu ya. Nah ini layanan tambahan, termasuk kalau di kita juga tentu tetap ada motoris, Pertamina Delivery Service, pakai motor gitu ya. Silakan kalau misal konsumen mau beli gitu ya, tapi non subsidi ya, nggak bisa beli pertalite pakai Pertamina Delivery Service. LPG non subsidi juga bisa gitu. Bisa dengan call ke Pertamina Call Center 135. Oke. Ini promosi-promosinya. Jadi kalau hingga 30 April ya, 30 April itu promo di hari Sabtu itu kalau beli BBM non subsidi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapat double point di aplikasi My Pertamina itu. Kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 4 itu dapat cashback 15.000, lumayan lah ya. Kemudian ada ini ada nomor 2 itu ini tebar Pertamina tebar hadiah. Kalau ini bukan khusus untuk Ramadan sih, tapi dia memang program tahunan Maret sampai Oktober nih periodenya. Jadi nanti ada setiap pembelian, misal contoh BBM non subsidi di SPBU pakai aplikasi dan Pertamina kan dapat poin tuh. Nah poin itulah nanti yang akan diundi. Nah undiannya yang paling tinggi dia BMW
berapa? Aku lupa. 320i. Terus kemudian ada Haji Furoda, kemudian ada liburan ke Asia, Yamaha NMAX, emas, voucher, voucher BBM dan sebagainya. Ini. Kemudian ada Jawara Pertamina, ini lebih ke komunitas ya, jadi dia promo-promo untuk komunitas sepeda motor. Nah, yang menarik ini berbagi berkah Lebaran ini. Jadi kalau misal beli e-voucher, elektronik voucher di aplikasi Pertamina kan ada e-voucher itu. Nah, beli di situ, kasih ke temen nih. Misal kasih ke siapa, nanti dapat cashback 50.000. Ngasihnya ya lewat itu, lewat HP, lewat aplikasi. Bukan fisik ya, nggak bisa. Kalau udah beli itu nggak bisa dipindah tangankan, mungkin ngasihnya di langsung itu juga di situ juga. Gitu. Nah ini Pertamina call centernya. Kalau telepon pakai 135, kalau pakai aplikasi Pertamina ada bisa video call. Di aplikasi Pertamina ada juga bisa chat gitu, tapi chatbot dia. Kalau chatnya masih chatbot. Kemudian emailnya pcc135@pertamina.com, Instagram, Twitter atau x.com sama Facebook juga ada. Jadi kalau ada keluhan misal konsumen masyarakat, silahkan ke sini. Kalau terkait dengan tadi delivery service juga telepon ke sini. Gitu. Oke, itu dari saya. HP ini ketinggalan. Nah, Mas Januar, monggo kalau ada tambahan. Terus. Ya, terima kasih Pak Brasto. Mungkin saya izin menambahkan saja ya Pak terkait penyaluran BBM dan LPG di Lebaran ini. Saya menambahkan terkait penyaluran ke Karimun Jawa Pak. Jadi Karimun Jawa ini rencana penyaluran kalau dilihat dari historis sebelumnya. Nah Karimun Jawa ini sebenarnya dia lebih terkendala ke cuaca. Nah kebetulan cuaca pada hari ini kan kalau diprediksi sampai seterusnya ke BMKG ini penyaluran ke Karimun bisa relatif lebih aman. Jadi mungkin untuk penyaluran ke Karimun Jawa relatif lebih aman pengirimannya, tetapi kami dari Pertamina juga menyiapkan beberapa alternatif agar penyaluran ke Karimun Jawa itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama itu akan disimpan atau akan disediakan 2 mobil tangki 2x16 KL untuk sebagai mobile storage di Karimun Jawa. Lalu yang kedua adalah terkait pemberian kredit. Jadi nanti si SPBU Karimun Jawa itu bisa memesan BBM tanpa harus nebus dulu. Nanti nebusnya beberapa hari kemudian setelah BBM-nya dikirim. Jadi dan selain itu juga untuk kredit juga ini selain SPBU Karimun Jawa, SPBU di wilayah Muria Raya itu kami berikan kredit juga selama masa Satgas ini. Jadi untuk mengantisipasi bank libur atau bank nasional libur panjang, itu kami berikan kredit agar mereka dapat menyalurkan secara normal gitu. Karena tadi betul kata Pak Brasto bahwa penyaluran khususnya di wilayah Pantura ini memang lebih banyak solar ya Pak, Bapak Ibu. Jadi solarnya banyak. Kebetulan Lebaran nanti itu solarnya truk-truk ini dilarang melintas, sehingga penyaluran solarnya akan drop. Tadi 11% turunnya. Kalau gasolinnya itu Pertalite, Pertamax maupun Turbo itu naik 19%. Tapi memang nggak akan seramai wilayah Semarang sih. Tapi tetap akan ada kenaikan terkait gasolinnya seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Randi ada tambahan? Udah cukup? Oh, oke, terima kasih. Terima kasih Mas Januar. Tak balikin ke Mbak Hilda, biar Mbak Hilda nggak dulu terus. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media yang mau bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Baik, sekiranya jika tidak ada, kita bisa lanjutkan ke sesi doorstop. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Doorstop.